Halo, selamat malam Bapak Ibu semua yang saya kasihi. Shalom, kembali lagi di channel saya di KTM Stories. Kali ini kita masuk di part 58. Kita akan pembahasan terkait Agnes, broker forex internasional. Kalau saya buka di Google seperti itu, Agnes ini dia broker forex internasional seperti itu. Tapi yang kita bahas kali ini bukan yang officialnya, bukan. Tapi yang kita bahas di malam hari ini yaitu yang scamnya atau yang palsunya atau penipuannya seperti itu. Tidak ada kita pembahasan soal yang official untuk yang 458 seperti itu. Kita bahas terkait scam tradingnya. Jadi kalaupun Bapak Ibu ada yaitu yang istilahnya trading di Agnes yang official seperti itu, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalau yang ini itu beda banget dengan yang officialnya seperti itu. Nah, di sini akan kita kupas tuntas platform Agnes. Nah, tapi dengan satu catatan, Bapak Ibu tetap waspada dan hati-hati dalam melakukan trading apapun itu. Seperti itu. Nah, hal ini semua yang saya sampaikan itu based on true story. Tidak ada yang namanya rekayasa atau apapun. Jadi apa yang saya sampaikan ini request dari salah satu korban untuk saya bisa membuka semua apapun itu yang terkait penipuan. Nah, ini terlihat di layar itu marketing pertama. Kenapa saya bilang ini marketing pertama? Karena saya dapetin mungkin banyak korban, tapi yang memberikan info ke saya beberapa sumber itu baru 2. Jadi apapun yang saya bahas, apapun yang saya sampaikan itu bahwasanya tidak penting siapa yang memberi info ke saya, tapi yang penting modusnya kebuka. Sebelum saya membongkar ini, sebelum saya membuat konten ini, ada salah satu bapak di daerah Sumatera, dia tanya ke saya, "Pak Dika, saya ikut transaksi pertama, cair. Setelah itu saya dikasih kontrak untuk 3 hari dan itu cair, Pak Dika. Tetapi saat saya ikut kontrak yang 7 hari, saya terus terang saya nggak kuat kalau sudah sampai di transaksi ketiga." Yang jadi pertanyaan, yang transaksi pertama dan transaksi yang 3 kali, kok itu bisa cair ya? Apakah yang transaksi 7 hari ini akan cair? Saya bilang, itu kenapa saya selalu buat konten di mana dari awal sampai sebelum part yang ke-58, kalau Bapak Ibu melihat konten-konten saya itu semua dihantam yang besar. Tapi salah satu sindikat komplotan mereka juga sudah mengikuti channel saya seperti itu. Jadi mau dibilang 7 hari itu selesai, terkadang mereka bisa mempermainkan tidak usah sampai 7 hari tapi 5 hari. Itu dengan tujuan apa sih? Korban itu mau melanjutkan sampai tadi 5 hari seperti itu. Setelah 5 hari apakah cair? No, itu tidak akan cair. Setelah 5 hari itu akan ada muncul namanya pajak. Bapak Ibu masih setelah bayar pajak, contoh Bapak Ibu menyelesaikan komisi untuk pembayaran kelima itu contoh aja 200 juta seperti itu, dan setelah 200 juta Bapak Ibu bayar, itu sekalinya nggak akan cair. Tetapi konsultannya bilang Bapak harus bayar pajak. Setelah pajak keluar contoh 50 juta, maka nanti akan cair katanya. Itu pun juga masih belum cair seperti itu. Dan itu berlanjutannya jadi pertanyaan, bahasa pajak, bahasa setelah pajak, mungkin itu namanya VIP, pengurangan poin dan lain sebagainya. Apakah itu tercantum dalam kontrak? Itu tidak ada yang tercantum di kontrak. Itulah bahasa mereka untuk menipu kita. Itu kenapa saya mohon bantuan dari Bapak Ibu semua, donasikan jempol Bapak Ibu untuk subscribe, share, like maupun komen di konten-konten saya agar apa? Jadi atensi pimpinan Polri untuk mengusut semua ini. Oke, kita kembali ke materi. Marketing pertama. Menurut penuturan korban pertama,
marketing Angelia berasal dari Manado dan tetap sama perkenalan melalui akun Facebook. Walaupun itu bukan akun real dan mungkin pakai akun orang lain, tapi tetap saja korban terasa seperti terhipnotis. Biasanya para korban tidak mengaku siapa yang mengenalkan platform pertama kali, dan biasa para korban bilang kalau yang mengenalin itu teman. Di bawah ini pengakuan dari korban pertama, dan sempat saya mintakan datanya untuk saya bongkar di channel ini agar tidak banyak korban lagi. Nah, ini bahasanya. Dan kata lain, nama Angelia ini itu tidak sepenuhnya, tidak murni ini foto profil dia. Karena ada 2 selebgram yang sudah mengkonfirmasi ke saya tidak usah sebut siapa itu, bahwasannya dia berterima kasih karena dengan hal yang saya buka ini, selebgram tersebut langsung nge-lock akunnya, langsung di-lock. Tetapi yang diduplikat ada sekitar 8 akun yang sama persis dengan punyanya dia. Seperti itu. Dan katanya jangan terlalu percayalah dengan tampilan foto profil ini. Seperti itu. Nah, ini marketing yang kedua. Awal mulanya kenalan di inbox messenger Facebook. Setelah saya hello maksimal 3 hari lah. Selanjutnya marketing sudah masuk ke request nomor WA. Dan ini bahasanya. Marketing ini langsung membawa ke dalam anggota grup trading di mana punya cukup banyak anggotanya, yakni ada 16 anggota. Marketing kedua ini menyasar ke korban yang kedua, di mana si korban sudah sampai di transaksi ke-6 dan harus menyelesaikan pembayaran transaksi yang ke-7 sebesar 207 juta. Walaupun bapak ini dia sudah sampaikan ke saya seperti itu, tapi satu sisi si korban ini menyampaikan bahwasannya ini loh teman saya, apapun itu, bahasa teman lah, bahasa kenalan yang sudah lama lah, itu bagi saya itu karena saya mengalami sendiri, dan saya bukan YouTuber yang mencari cuan dari apa yang sudah saya sampaikan, tidak. No, karena saya korban dan saya sudah jatuh dalam seperti itu kenapa saya bisa belak-belakan seperti ini, karena saya punya kepedulian, saya care ke bapak-bapak semua, ke ibu mungkin ada yang masuk juga seperti itu, agar apa tidak banyak korban. Saya udah mengalami terlalu dalam, terus terang saya sudah mengalami seperti itu. Nah, ini konsultan, dan tetap jangan terlalu percaya dengan foto profil dan nama ini. Mereka hanya mengambil foto profil dan nama ini, mereka ngambil mungkin di mana lah seperti itu. Konsultan, atau mungkin orang bilang mentor, atau mungkin orang bilang pembimbing, biasanya konsultan ini selalu pepet korban dengan bahasa. Kata konsultan nggak bisa karena terikat perjanjian dan pihak aplikasi, bahasa-bahasa yang sering dipakai konsultan. Apabila kalau korban sudah mulai tahu bahwa platform ini fake atau palsu, pasti korban mulai tarik diri dari transaksi. Tapi bahasa-bahasa konsultan terkadang mojokin para korban yang keluar uang lagi dengan embel-embel kontrak. Dan pada saat itu korban dan konsultan itu perang psikologi. Nah, ini salah satunya. Saya tutup nama-namanya seperti itu. Dan ini yang bahasa konsultan, semoga diberikan kesehatan selalu yang dilancarkan untuk segala aktivitas Anda. Tapi apa yang dibalas dari si korban? Yang ada malah stres, uang sudah habis, utang kemana-mana, aset dijual, tinggal bunuh diri aja yang belum seperti itu. Tapi bahasanya konsultan tetap dia meladeni dengan sabar. Saya mengerti dengan keadaan Bapak saat ini, untuk itu saya menyarankan agar Bapak bisa melakukan pembayaran dengan metode cicilan terlebih dahulu. Ini bahasa konsultan yang tidak tahu menahu kondisi atau keadaan korban yang ada. Yang taunya cuma dia harus dapetin uang dari korban seperti itu. Apapun itu lah, apapun itu, mungkin orang tua, mungkin suami, mungkin adik, atau mungkin kakak, atau mungkin sepupu, siapapun itu yang mungkin lagi mengalami hal yang seperti ini. Ini terus terang menjadi perhatian buat kita semua. Saya percaya Indonesia yang tercinta ini, semua orang pasti mempunyai sifat baik. Saya percaya
di Indonesia masih banyak orang baik. Kita harus sama-sama lawan, kita harus sama-sama merangi hal ini. Nah, ini review scam platform. Cukup menarik kalau dilihat dari tampilannya sih, cukup menarik. Platform Agnes ini user interface-nya friendly banget, tapi untuk cara memainkan masih sama lah dengan yang menunggu instruksi dari konsultan. Yang kita bahas dalam edukasi ini adalah platform scam-nya, karena bisa dilihat dari alamat websitenya sudah mengatakan untuk penipuan atau fraud. Dan ini link untuk Agnes scam seperti itu. Mungkin alamat linknya ini bisa berubah sewaktu-waktu, mungkin bisa berubah tiap saat, tapi satu hal, caranya, tampilannya, apapun itu masih sama. Jangan berasumsi bahwasanya kalau linknya beda, tampilannya sama, ini mungkin beda. Bukan seperti itu pola pikirnya. Mereka bisa mengganti sewaktu-waktu. Seperti itu. Di samping ini alamat aplikasi Agnes atau X. Akan tetapi kalau sudah ketahuan ini penipuan, pasti langsung ganti alamat aplikasi atau websitenya. Dan ini bukti transfer. Saya tutup untuk sumber dananya. Dan ini tujuannya, namanya sama, salurin semua. Dan nama banknya juga sama semua. Dan ini sudah saya buka. Hanya saja ini saya tutup itu tidak perlu semua orang tahu. Yang pasti ini udah ada buktinya. Ini kesimpulan. Yang pertama, layanan konsultasi. Apapun yang disampaikan anggota di grup trading, jangan percaya karena semua yang ada di grup itu ada para komplotan. Jadi jangan terlalu percaya. Mungkin ada yang bilang, Pak, yang di grup trading itu ada korban juga. Bahwasanya waktu saya telepon itu bisa diangkat dan kami sempat ngobrol. Jangan terlalu percaya untuk hal itu. Karena Bapak sendiri tidak langsung ketemu face to face. Seperti itu, masih by phone. Yang kedua, strategi sukses mereka. Kesuksesan para sindikat adalah membuat para korban ragu. Seperti saat di Pak Meli, salah satu anggota di grup adanya pencairan ratusan juta sehingga korban jadi semangat untuk melanjutkan trading. Kemarin ada yang cerita ke saya, bahkan screenshot grup tradingnya, ada salah satu orang yang ada di grup trading itu menyampaikan bahwasanya udah pencairan 500 juta seperti itu, dan bukti transfernya dikirim di grup trading, dan korban itu menyampaikan ke saya, dan saya hanya cukup tersenyum dengan hal itu karena satu, saya pun udah pernah mengalami hal itu. Saya pun udah pernah mengalami pembayaran komisi ke-7 sebesar 633 juta, di mana waktu saya membayar komisi 633 juta itu, saya tidak bisa membayar sepenuhnya. Dan saya membayar hampir 4 kali kalau tidak salah. Jadi pertama saya bayar 100 juta, saya membayar 20 juta, dan setelah itu saya bayar 200 dan 260, dan itu pun tidak bisa langsung 500 juta seperti itu. Itu yang saya mau sampaikan, bahwasanya yang disampaikan anggota grup trading, disampaikan di grup itu dia pencairan 500 juta itu penipuan seperti itu. Dan analisis proyek di sini saya sampaikan kesimpulan, namanya trading pasti tidak selalu naik market pasar, tapi yang terjadi trading yang diikuti selalu profit, dan ini bagian salah satu dari strategi mereka menghipnotis para korban. Kalau Bapak Ibu semuanya yang sudah paham mengenai trading, itu tidak setiap kali transaksi itu naik marketnya. Tidak selalu setiap transaksi naik, dan naik. Seperti itu, di mana market pasar itu pasti ada waktunya menurun, ada saatnya untuk anjlok. Tetapi yang terjadi itu naik terus ini. Please, Bapak Ibu sadar akan hal ini. Tetapi terus terang banyak sekali korban yang sudah kontak saya, dia masih ragu apakah ini penipuan atau tidak, apakah ini fraud atau bukan.
Tapi semua saya kembalikan ke Bapak Ibu semua. Kalau dibilang ya, saya sama Bapak Ibu ini tidak punya hubungan darah. Saya sama Ibu, Bapak ini tidak ada namanya saudara. Hubungan saudara kayak gitu tidak ada. Tapi satu hal, saya membuat video-video ini untuk apa? Untuk menyadarkan, untuk menyelamatkan Bapak Ibu semuanya agar stop, jangan dilanjutkan lagi. Yang penting saya menyatakan, yang penting saya memberitakan ini kebenarannya. Karena saya terus terang, saya dulu pernah mengalami seperti itu dan saya sempat ngeyel juga seperti itu, dan akhirnya apa? Kejatuhan yang terjadi. Tapi itulah sifat manusia. Itu kenapa saya membuat channel ini, karena saya udah jatuh dalam dan saya yang berani belak-belakan, saya yang berani untuk menyampaikan ini loh modusnya mereka. Dan ini yang keempat, kesimpulan yang keempat, rencana ke depan sambil menjalankan trading dari transaksi yang ada, para marketing selalu memberikan harapan rencana ke depan, bahkan ini yang biasa disebut love scamming atau penipuan dengan modus kita. Terkadang para korban itu sudah dihipnotis para marketing, dikirimi foto-foto aktivitas marketing, video marketingnya, yang mungkin marketingnya kebanyakan yang saya tahu, kebanyakan yang saya dapati itu cantik-cantik. Tidak ada marketing trading, penipuan kayak gitu, itu orangnya jelek-jelek. Tetapi semua good looking, luar biasa mereka pepetnya. Sambil jalan transaksi, sambil jalan marketing untuk mepet, sehingga korban tidak punya waktu untuk memikir sana kemari, dan akhirnya korban ngeluarin duit. 4 kesimpulan itu yang saya dapatkan. Ini kontak saya sengaja kasih kontak saya karena apa? Bukan cuma saya mengedukasi dalam kontennya, tapi kalaupun Bapak Ibu mengalami hal yang sama, tidak ada masalah. Kalau mau video call dengan saya, mau chat dengan saya, maupun mau calling dengan saya, tidak masalah. Ini saya buka secara gamblang seperti itu. Ini nama lengkap saya buka seperti itu. Semuanya saya buka. Silahkan, kalaupun saya belum bisa membalas, mungkin saya lagi ada kesibukan seperti itu. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Saya tidak usah panjang-panjang menyampaikan, yang penting poinnya itu dapat. Terima kasih yang sudah mengikuti channel saya atau konten saya dari awal sampai akhir. Terima kasih. God bless you all. Bye-bye.